Enceng gondok adalah tumbuhan air yang sering kita temui di sungai, danau, maupun waduk. Tumbuhan ini sebenarnya memiliki manfaat seperti menyerap zat pencemar dan menyediakan habitat bagi beberapa organisme air. Namun, pertumbuhan enceng gondok yang sangat cepat dapat menimbulkan berbagai permasalahan di lingkungan. Salah satu masalah utama adalah penyumbatan aliran sungai. Enceng gondok yang tumbuh berlebihan dapat menutupi permukaan air sehingga menghambat aliran dan menyebabkan banjir, terutama saat musim hujan. Selain itu, tumbuhan ini mengurangi kadar oksigen di dalam air karena menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan. Akibatnya, ikan dan makhluk hidup lain di sungai dapat terganggu bahkan mati. Enceng gondok juga mengganggu aktivitas manusia seperti transportasi air, perikanan, dan pariwisata. Meskipun menjadi masalah, enceng gondok dapat dikelola dengan baik dan diubah menjadi sumber energi terbarukan, yaitu biogas. Setiap hari, ribuan ekor sapi mengeluarkan kotoran sebagai bagian dari aktivitas biologisnya. Jika limbah kotoran sapi tidak dikelola dengan baik, hal itu dapat menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Kotoran sapi yang dibiarkan menumpuk akan menimbulkan bau tidak sedap, mencemari air tanah dan sungai, serta menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Kandungan amonia dan nitrat yang tinggi dapat merusak ekosistem, mengganggu keseimbangan alam, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Namun, di balik masalah itu, kotoran sapi juga memiliki potensi besar. Jika diolah dengan teknologi yang tepat, limbah ini bisa menjadi pupuk organik yang menyuburkan tanah, sumber energi alternatif berupa biogas, dan bahkan bahan bakar padat yang ramah lingkungan. Limbah kotoran sapi bukan hanya masalah, tetapi juga peluang. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa menjaga kesehatan manusia, melindungi lingkungan, dan menciptakan sumber daya baru yang bermanfaat. Salah satu bentuk pengelolaan kedua limbah yang telah kami singgung adalah produk kami, yaitu Green Gas atau biogas dari enceng gondok dan kotoran sapi. Kami juga mengimplementasikan produk biogas ini dengan biodigester berbasis Internet of Things atau IoT. Dengan perangkat Arduino, sensor suhu, dan sensor gas, kami menciptakan smart biodigester yang dapat memantau dan mengontrol proses fermentasi biogas enceng gondok dan limbah kotoran sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Kami dari tim Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 3 Kota Tegal siap mengikuti lomba Krenova tahun 2026 dengan judul Pemanfaatan limbah enceng gondok sebagai optimalisasi biogas dari kotoran sapi dengan alat biodigester berbasis IoT atau Internet of Things. Nama produk kami adalah Green Gas atau Yakin Green Gas. Langkah pertama, lubangi tutup galon bekas menggunakan solder sesuai ukuran diameter pipa. Potong 3 pipa dengan ukuran sama panjang, lalu pasangkan pada sambungan T pipa. Rekatkan pipa dan sambungannya dengan lem PVC. Ini adalah bentuk galon yang akan kita gunakan untuk tempat fermentasi biogas. Lubangi salah satu sisi galon bagian atas menggunakan solder untuk tempat sensor suhu. Sambung keran ke drat pipa dengan selotip keran. Sambung keran pada sisi kiri dan balon pada sisi kanan.
rangkaian pipa dan keran yang sudah dibuat ke dalam tutup galon, lalu rekatkan tutup dengan sambungan pipa dengan lem. Potong eceng gondok menjadi bagian-bagian kecil. Masukkan 2 kg eceng gondok yang sudah dipotong kecil-kecil. Ambil kotoran sapi yang masih basah dari peternakan. Campurkan 2 kg kotoran sapi dengan 1 liter air lalu diaduk. Masukkan kotoran sapi yang sudah dicampurkan air ke dalam tabung digester yang sudah berisi eceng gondok. Aduk kotoran sapi dan eceng gondok supaya lebih tercampur. Tutup tabung digester, lalu lapisi dengan plastik wrap. Kantor. Berikut adalah rangkaian perangkat Arduino yang akan kami jabarkan. Uji sensor gas. Ketika gas metana sudah terbentuk, maka pada software akan menampilkan angka dan status terbentuknya gas. Angka sendiri adalah jumlah arus yang dikirimkan oleh sensor gas ke perangkat Arduino ketika sensor mendeteksi keberadaan gas metana. Uji sensor suhu. Untuk menguji sensor suhu ketika menggunakan air panas dan air dingin. Ketika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau dengan kata lain suhu tidak optimal, sensor akan memberikan sinyal kepada Arduino. Setelah itu, Arduino akan memberikan output berupa alarm buzzer yang berbunyi. Itu kos dulu.